situ perokok, tapi nggak tahu sejarah rokok. Ngece. Hai, apa kabar teman-teman semua? Kita kembali lagi di Kick Out. Sejarah rokok pertama kali di Amerika Selatan sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, di mana tembakau hanya dikunyah untuk ritual perdukunan. Baru beberapa abad kemudian, tembakau diperkenalkan di benua Eropa. Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan tembakau di Amerika Selatan. Sejarah rokok dimulai di Amerika Selatan pada 4.000 tahun sebelum Masehi. Ketika itu, merokok atau mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual perdukunan. Baru beberapa abad kemudian tembakau diperkenalkan di daratan Eropa setelah Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan tumbuhan tembakau. Bangsa Eropa kemudian membawa tembakau itu ke berbagai tempat dengan menggunakan kapal laut. Kemudian, para pelaut meniru kebiasaan suku aborigin yang menggunakan tembakau untuk merokok dengan cara dipadatkan ke dalam pipa atau cerutu. Tembakau yang terkenal dengan aromanya yang wangi ternyata tidak hanya bisa dinikmati dengan cara dihisap, namun juga dengan cara dihirup. Cara kedua ini dinilai lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan asap rokok. Bahkan dengan menghirup tembakau diyakini dapat menyembuhkan pilek dan mengobati radang hidung. Cara ini banyak digunakan di bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, dan sebagian Eropa. Satu lagi cara menikmati tembakau yakni dengan cara dikunyah. Ini merupakan kebiasaan yang tersebar di kalangan petani Amerika. Saat ini, kebiasaan mengunyah tembakau sering dilakukan para atlet baseball. Penggunaan tembakau kemudian berkembang dengan cara meletakkan tembakau ke dalam sebuah kertas khusus yang dilinting dengan menggunakan tangan. Bermula dari Haji Jamari di daerah Jawa Tengah, Kudus tepatnya, ya dekat kampung saya juga. Pada abad 18, para perokok di sana itu sering merasakan dadanya sakit, sesak napas, dikarenakan rokok. Tetapi Haji Jamari justru bereksperimen bagaimana caranya menikmati rokok. Jamari bereksperimen, dia menggunakan minyak cengkeh untuk rokok. Dioleskannya minyak cengkeh tersebut, lalu dihisapnya. Alhasil, dia merasa tetap kurang puas dengan eksperimen tersebut. Lalu, Pak Jamari ini, dia merajang cengkeh tersebut dan dicampurkannya dengan tembakau. Disitulah kepuasan rokok tercipta. Eksperimen Bapak Jamari sangat terkenal di daerah Jawa Tengah, khususnya Kudus. Sehingga para penikmat rokok saat itu mengenal rokok buatan Pak Jamari dengan sebutan rokok retek. Kenapa demikian para sobat Kick Out? Dikarenakan rokok rajangan cengkeh dan tembakau yang dibungkus oleh daun jagung yang disebut klobot, saat dihisap dengan penuh nikmat, itu terdengar bunyi kretek, kretek, kretek. Disitulah rokok kretek mulai tersohor di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya. Aku mau muter-muter kono kene ra ono wong. Suara rokok kok kemerata kan? Iya. Anane dijinakno rokok kretek iki, mergo suarane kretek, kretek, kretek. Oh iya. Setelah meninggalnya Bapak Jamari di tahun 1890,
kegemaran rokok kretek makin menggila di wilayah Jawa Tengah dan Kudus, sehingga membuat pabrikan rokok Niti Semito memproduksi rokok kretek pertama kali di Indonesia dengan merek Cap 3 Bal di wilayah Kudus. Sejarah mencatat industri rokok khas Indonesia ini lahir lewat tangan dingin Niti Semito di bawah bendera NV. Niti Semito yang didirikan pada tahun 1914, Niti Semito berhasil merubah bisnis rokok kretek yang saat itu hanya industri rumah tangga menjadi industri berskala besar yang mempekerjakan ribuan karyawan. Di paruh pertama abad ke-20, rokok Cap Bal 3 produksi NV, Niti Semito begitu terkenal sehingga Ratu Belanda Wilhelmina menjuluki Niti Semito sebagai The Kretek Koning atau Raja Kretek. Tidak berlebihan karena di tahun 1938 Niti Semito telah mempekerjakan 10.000 buruh linting dengan produksi 10 juta batang rokok per hari dengan pangsa pasar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Singapura hingga ke negeri Belanda. Begitu terkenalnya Niti Semito sampai-sampai namanya disebut-sebut Bung Karno dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juli 1945 yang sekarang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Selain itu, sejarah mencatat bahwa Niti Semito adalah orang pertama yang memasarkan rokok dalam kemasan bermerek, sehingga bisa dikatakan bahwa pabrik rokok NV Niti Semito adalah pelopor industri rokok kretek pertama di Kudus yang dikelola dan dipasarkan secara modern. Dalam hal pemasaran, NV Niti Semito juga dikenal dengan strateginya yang kreatif dan fenomenal, antara lain menyewa pesawat Fokker seharga 200 gulden untuk menyebarkan pamflet ikan rokok Cap Bal 3 di langit Bandung dan Jakarta menggunakan mobil promosi khusus. Selain itu, pemasarannya juga dilakukan melalui siaran radio, mendirikan gedung bioskop di Kudus dan menjadi salah satu sponsor bagi film Panggilan Darah yang sukses di pasaran. Selain itu, Niti Semito juga memberikan bonus berupa barang pecah belah impor dari Jepang, sepeda, jam dinding, dan lain-lain yang semuanya berlogo Cap Bal 3 kepada pelanggan setianya. Usaha Niti Semito semakin besar sehingga dibutuhkan orang yang sanggup mengontrol keuangan pabrik dengan baik. Untuk itu, ia mempekerjakan tenaga pembukuan asal Belanda, sebuah hal yang luar biasa di masa itu ketika warga pribumi dianggap warga kelas 3 dan bekerja pada orang-orang Belanda. Niti Semito justru mempekerjakan orang Belanda. Selain itu, Niti Semito juga disebut-sebut pribumi terkaya di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Ada legenda Tanah Nusantara di tahun 1672 tentang rokok, di mana Roro Mendut memberontak terhadap Mataram. Roro Mendut ini berasal dari kota Pati, ya kota saya juga, dan memberontak kepada Sultan Agung Mataram. Saat itu Sultan Agung memerintahkan Tumenggung Arya Wiraguna untuk menumpas pemberontakan, sehingga Roro Mendut ketangkap dan menjadi tawanan perang. Sultan Agung mengisyaratkan kepada Roro Mendut agar kamu menikah dengan si Tumenggung Arya Wiraguna. Tapi Roro Mendut menolak dengan berbagai macam alasan, yang mengakibatkan Sultan Agung mewajibkan Roro Mendut membayar pajak 3 real per hari. Roro Mendut mengajukan permohonan agar mendapat pinjaman 10 real untuk modal awal untuk menjual rokok Klobot. Permintaan pun dikabulkan oleh Sultan Agung dan Roro Mendut mendapatkan modal awal 10 real. Saat dia berdagang rokok yang mana
Tembakaunya didatangkan langsung dari Imogiri yang saat itu kualitasnya sangat baik sekali. Dijual dengan harga per batang rokok setengah real. Memang lebih mahal daripada rokok-rokok lain di zaman itu. Rokok Roro Mendut memang lebih mahal dari rokok biasanya, tapi tidak menyurutkan para lelaki untuk membeli produknya. Mau tahu sebabnya? Ada aroma sensual di dalamnya. Jadi, rokok bekas hisapan Roro Mendut dijual ke para laki-laki itu, dan itu lebih mahal harganya. Pernah pada suatu ketika Haji Agus Salim dan beberapa orang Indonesia diundang ke Istana Buckingham, Inggris. Haji Agus Salim mulai membakar rokok dan diputar-putarnya rokok kretek tersebut hingga asapnya memenuhi ruangan. Sehingga para tamu undangan dan Pangeran Philips bertanya-tanya, bau apakah yang menusuk hidung mereka? Lalu bertanya kepada Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tersenyum seraya menjawab, "Tuan-tuan, bau inilah yang membuat nenek moyang Anda berabad-abad yang lalu menjajah bangsa kami." Rokok kretek adalah rokok yang menggunakan tembakau asli yang dikeringkan, dipadukan dengan saus cengkeh, dan saat dihisap terdengar bunyi kretek-kretek. Rokok kretek berbeda dengan rokok yang menggunakan tembakau buatan. Jenis cerutu merupakan simbol rokok kretek yang luar biasa. Semuanya alami tanpa ada campuran apapun, dan pembuatannya tidak bisa menggunakan mesin. Masih memanfaatkan tangan pengrajin. Ulasan tentang sejarah rokok kretek di Indonesia bermula dari Kota Kudus. Hei, tahu nggak? Tembakau kita adalah tembakau terbaik nomor 2 di dunia setelah Kuba. Tapi kenapa rokok kretek kita tidak bisa menembus pasar Eropa? Kata kuncinya adalah perang dagang. Produk kita tidak bebas mengakses pasar internasional. Tapi produk mereka bisa bebas masuk ke dalam Indonesia dengan alasan deforestasi lingkungan yang berimbas terhadap lingkungan di Indonesia. Inilah cara mereka menyerang. Sama seperti mereka menyerang produk-produk nabati Indonesia lainnya. Kelapa sawit contohnya. Nah, Sobat Kikaut, itulah sepenggal cerita tentang kretek Indonesia. Jika kalian memiliki saran atau sedikit kritik tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam Kikaut. Terima mawi pasrah, sepi pamrih tebih ajrih, sepi pamrih tebih ajrih.